Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis ini dalam rangka untuk menambah lagi pengetahuan kita akan Islam, meneguhkan lagi iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah atau sarana untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Ibu yang dirahmati Allah, ini ada pertanyaan, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tanggal 8 Februari saya disuruh nginap di rumah adik saya lagi-lagi, karena kan ada syukuran kecil-kecilan. Yang pertama karena renovasi rumah sudah selesai. Yang kedua karena anak keempat diterima di PNS, anak yang ketiga. Kemudian anak yang keempat jadi juara olahraga sekabupaten. Yang keempat masih depan rumahnya karena ada pengajian baliknya dari Jakarta. Nah, hati saya sangat ingin untuk minta izin suami satu hari menginap di rumah adik karena ada syukuran. Tapi suami tidak beri izin, katanya orang usah sing-sing dadak syukuran, langsung rasa sing-sing apa nih gitu kan, langsung mulai pengajian cukup. Ini Mbak Sri ini aku pergi nih. Walah. Pertanyaan satu, suami tidak berizin, apa ada baiknya buat saya? Padahal saya sudah bilang mau dan sudah siap dijemput. Ya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai panjenengan sebagai seorang istri, ketika suaminya melarang, maka kita harus taat pada suami. Kalau misal menurut jenengan suami itu salah dalam tidak memberikan izin, maka jenengan punya hak untuk menjelaskan atau bertanya, ngopo to Mas, enak opo. Sehingga di situ ada diskusi. Tapi kalau setelah diskusi kesimpulannya tetap nggak boleh, kita namanya berumah tangga ya kita tetap mengikuti apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh suami kita nggak menjalankannya. Hah? Oh, jenengan sama materi itu? Lah gue ngompong ser rapo. Lah kurang ora. Dulu. Mireng dong. Ah iya. Nek mireng udah napa? Soalnya banjir nih Megung. Kemudian yang kedua, saya merasa dikesahkan suami ya, anak selalu jadi alasan. Suami merasa ketakutan yang berlebihan, katanya tidak mampu menjaga anak imam. Benarkah jiwa raga seorang ibu lebih kuat dan sabar daripada seorang suami dalam mengasuh anak yang cacat? Nah, tentu ini juga menjadi, kalau melihat yang kedua ini berarti mungkin alasannya ini. Jadi mungkin nek jenengan bahasane ya aku tak nginep ning konon terus anaknya sing ada kebutuhan ini tak gowo, mungkin entuk. Jadi memang kalau ngelihat ini mungkin ya garwa jenengan ya ada dalam kondisi merasa nggak mampu atau nggak sanggup untuk mengurusi ya kan, soalnya kan nginep nih wow. Nah, maka jadi beliau lebih memilih untuk tidak mengizinkan. Yang ketiga, dosakah saya andai saya tetap berangkat dan menginap satu hari saja? Kita tuh berdosa nggih. Apalagi jenengan punya kewajiban ngurusi putra yang ada kebutuhan akan pengasuhan orang tuanya ini. Kemudian yang keempat, apakah adik laki-laki saya harus izin pada suami? Iya, karena jenengan kan berumah tangga. Jadi walaupun jenengan perginya ke tempat saudara, tetap sebagai rumah tangga yang baik, kita harus tetap menyampaikan kepada pasangan kita. Jangan sampai nanti jalan sendiri-sendiri akhirnya ramai. Apalagi tadi ada anak yang harus dijaga, harus diurusi. Oke, mengatakan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya, hadis nomor 1826. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Isara rajulun min rajulin aqaran." Seorang laki-laki pernah membeli sebuah pekarangan ya, milik seseorang. Wa wajadalladzi isara al-aqara fi aqarihi
jarratan fiha dahabun. Pekarangan yang dibeli itu ternyata di dalamnya terdapat sebuah guci. Adalah gucinya isinya emas. Fiha dahabun. Tadi pekarangannya dibeli, kemudian ya mungkin ajeng nandur nopo gitu kan, ternyata pas duduk niku nemu guci. Gucine isinya emas. Wa qala lahul ladzi staral aqar, maka orang yang membeli kebun itu berkata kepada yang menjualnya, khud dahabaka. Iki lho, emas iki ning kebonmu, jikuken meneh. Iki nggonamu, hakmu. Ini nek kita mungkin ya, wah alhamdulillah nemu gitu kan. Dia ternyata ndak dikembalikan. Kemudian innama istaraitu minkal ard, sing tak tuku kuwi kebon, ora guci karo emas kuwi mau. Walam astari ad-dahab, dan aku enggak membeli emasnya. Wa qala alladzi lahul ard, dan yang memiliki kebon itu mengatakan innama bi'tukal ard wa ma fiha. Yang tak jual itu ya bener bumine lemai, tapi ya karo isine barang. Ya ibaratnya kados jenengan tuku pekarangan ya, mundut pekarangan jenengan tancepi sumur metu banyune. Mosok banyune kon bayar yang sing ngedol kan mboten to. Ini kita membeli semuanya ini. Tapi nggih, orang yang membeli ini tetap kekeh kalau dia nggak mau memiliki guci yang ada duitnya itu, ada emasnya itu. Fatahakama ila rajulin, kemudian dia mencari seorang hakim, faqala alladzi tahakama ilaih, maka si hakim ini mengatakan, alakuma walad, apa kalian berdua ini punya anak? Qala ahaduma, salah satunya mengatakan li gulamun, aku punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar li jariyatun, nah aku punya anak wedok. Qala, berkata al-hakim, angkiha al-gulama al-jariyata, maka nikahkan aja anak perempuan dan laki-laki kalian itu. Wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqo, maka infakkan apa yang tadi itu, masak guci tadi itu, berikan kepada dua anak kalian itu dan bersedekahlah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sikap warok. Dalam Islam itu ada qanaah, ada zuhud, ada warok. Qanaah itu ar-ridho bil qalil. Jadi ketika kita dapat sedikit, ya pengennya untuk ditukeh, tapi kok duitnya sithik, maka kita meridhoi itu, maka itu namanya qanaah. Nah, kemudian yang namanya zuhud, itu kita punya banyak ning mboten apa istilahnya? Mboten dijudoh-judohe, bisa pamer-pamerke ngono. Jadi zuhud itu nggih sak madya mawon ngono. Jadi walaupun sugih ning mboten semugih ya. Mboten sok sugih. Mboten kemudian membuat orang lain merasa lebih hina, lebih rendah gitu. Biasa mawon, dadi senajan sugih yo tetep amor kali wong ra duwe. Senajan tumpakane mobil dan pejabat ya tetep amor kali masyarakat. Kan enten to, ya ini kok nek wis rada sugih sithik ngono, ketemu kancane SD biyen sing rapate sugih gah gitu. Wah, sorry, kowe saiki wis ora circleku, bahasane ngoten niku. Nah, maka itu zuhud itu tidak kemudian membuat jarak antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian yang ketiga warok. Warok niku adalah bertahan sabar pada apa yang dimiliki dan tidak kemerangsang atas apa yang tidak dimiliki. Walaupun jane yo butuh, jane yo gelem wong jenenge masak guci itu kan ya. Cara kita jane yo kersa niku, tapi kan karena bukan miliknya maka dia nggak mau. Nah, selain warok, pelajaran dari hadis ini adalah meninggalkan segala harta yang mengandung subhat, keraguan akan halal dan haramnya. Jadi kalau jenengan itu nggak ngerti ki halal atau haram ya, maka tahan dulu, jangan langsung dimakan. Anggar nek nemu nopo dijikuk, nemu nopo jikuk. Nggak selalu yang kita temu itu adalah menjadi milik kita. Maka kita harus berusaha memastikan kehalalannya. Contohnya nopo toh, jenengan melampah nih, melampah ning dalan, enten wit pelem-peleme ceblok. Peleme ceblok. Niku umumnya orang atau kebanyakan orang niku langsung dijikuk go mulih. Alasannya ceblok. Ceblok kan HE dalan ya katanya gitu.
Bahkan saya pernah rodok berdebat sama pemuda niku, gak cuman ceblok, bahkan ada orang niku nandur kelengkeng depan rumah dia, ini delalah di luar pagar gitu. Jadi kadang kan depan pagar itu enek tanah ngono to. Niku saya ditanya, "Iku kelengkeng ngene sapa ta?" Ya ngene sing di omah kono lah. Lah kan kuwi ditandure ning dalan gitu. Nah dalan kan kuwi kan lemah sing tidak termasuk dalan. Apa jenengan nek mlaku ning dalan lewat lemah kono kuwi kan ndak to. Enek dalane iki to. Ya ora iki ya tetep hake wong akeh ngono lho. Jadi dia bertanya, kalau jawab nih malah pegah ngono. Enggak sepakat gitu. Maka ketika tadi pelem, lengkeng, segala macam termasuk talok, termasuk nek tengah jenenge dahliah niku purbe, niku wae karabiangan niku. Nah, maka ketika panjenengan ngersake niku wau semua, hal yang harus jenengan lakukan cuma satu, ngomong. Nah, Bu, Pak atau siapapun yang ada di rumah itu, kula nyuwun. Mengke nek khilaf mereka ngomong, nggih monggo, alhamdulillah halal. Mungkin saya pernah nyontohkan misal jenengan gadah napa? Jarang. Oh, mosok toh. Nah, nek mung talok mosok ora itu. Oh, jarang ngomong, oke. Iya, makanya tadi saya bilang umumnya megah ngomong. Pilih nyenggrek, pilih ngeyok, pilih ngepek gitu. Termasuk misalnya jangan nggak ada tetanggi yang dia itu mungkin motornya banyak gitu. Saya mungkin pernah nyontohkan loh. Wah, motornya kayak enek 5 nganggur loro. Bae ono tuku anyar meneh gitu. Mang parani mawon ditekoki dikandani atau ditembung gitu. Bu, kula gatek-gatekke motore niku sing kalih kok nganggur. Lah kula niku ten ngomahe motor siji jalan kalih putra jenenge sekolah ngono. Buat nek angsal nggih kula ngono. Nek barangkali hilang, oh PN nggih jenengan gitu kan. Maka dalam Islam niku ngomong yang penting. Makanya tadi saya ditelepon sama temen gitu dari luar kota itu nanya gitu. Bro, piye ngono? Meh takok apa? Aku kerja karo wong. Kalau tekoki untuk gaji, entuk. Nah, terus aku dikon tuku barang. Delalah dikai edit. Misal 10 yuto. Barangnya barang besar ngoten to. Nah, aku ngerti bakule kenal. Nah, tak tukoke ning bakule gitu. Terus bakule ngomong karo aku, "Gandeng mbok larisi nyo tak kei diskon." Tak kei duit balen ngene ngoten to. Nah, kuwi nek tak pek entuk ora ngono. Dek kok ngoten posisine duit iku wis dijikuk wis entek gitu. Berarti bukan sedang mau melakukan tapi sudah diambil dan sudah habis gitu. Kalau jawab raeto. Lah ngapa raeto? Soale kowe kerja karo bosmu dan kowe digaji. Makanya apa yang kamu terima menjadi hakmu ya cuman gaji. Kok dari kamu digaji kamu disuruh blonjo, susuke mbok pek ora entuk ngono. Oh ngono to. Lah kowe teko apa piye? Apa ora iki ngene? Nggih do teko. Ya wis nek teko jawabanku ngono. Lah terus penake piye ya niku? Ya pengen supaya gandeng wis entek to, pengen supaya niku halal. Penake piye? Nah, kuwi pertanyaan bagus saya bilang gitu. Penake paranono bosmu ngomong cerita nek wingi 10 yuta kuwi disusui 500.000. Nah niku kula pek entuk mboten. Nek dhek ngomong entuk halal kowe. Tapi nek kowe dhek ngomong enggak entuk, maka kamu harus menyiapkan 500.000 balikke kepada si bos itu. Kenapa? Karena kamu sudah terima gaji. Nah, beda lain cerita kalau misal kamu, saya bilang gitu dan dia, kamu sedang pergi ke luar negeri, kamu ngabari saya. Kamu dan saya berteman, nggak ada hubungan ke apa namanya, nggak ada hubungan dalam arti karyawan sama pimpinan, nggak ada. Kita berteman terus tak tekoki ning kono lagi musim apa? Lagi musim buah ceri misalnya ngoten. Ceri nggih sanes seri, nek seri kan talok niku. Ceri gitu. Nah, terus kula sanjang aku nitip tukokno. Nah, ning kono kowe mbadi entuk. Soale kowe dudu karyawanku. Oh ngono ya. Heeh ngono. Ngoten nggih. Padahal kita biasanya napa nek dititipikan nukokke. Wah, terus iki gandeng blojone akeh mosok ora didiskon. Nah, diskonnya di kantongi, ya niku mboten angsal. Makanya kalau kita belajar nggih insyaallah nggih alon-alon kita itu meninggalkan hal-hal yang haram nggih. Wong subhat aja kita coba tinggalkan apalagi yang haram. Jadi jangan pernah berpikir pokoknya angger entuk gitu.
barang haram niku nggih ngendikane Kepala Inspektorat Kota Surakarta niku nek dadi geteh darah tinggi, nanti nek jadi darah niku darah tinggi terus nek dadi daging niku daging tumbuh, nek dadi kencing niku kencing manis. Makanya jangan pernah punya kepinginan untuk makan barang-barang yang enggak jelas walaupun itu bentuknya duit gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pelajaran dari hadis ini yaitu wajib mengembalikan hak seseorang kepada pemiliknya bagi siapa saja yang menemukan dan mengetahui pemiliknya. Nah, si pembeli ini tadi sudah ngomong ning penjuale, iki wekmu PN ngono. Jane kan penjualnya ngomong, ora wong tak dol lemahe karo isine. Jane kan sudah hak dia, wong wis dililake. Tapi kok ya tetap wegah. Jadi dua orang ini dua wegah kabeh. Berarti memang wong sugih memang. Jadi wong ra butuh gitu. Atau mungkin dia sebenarnya nggak sugih, tapi dia punya keimanan yang mendorong dia untuk tidak mau mengambil hak orang lain gitu kan. Maka mereka akhirnya mencari hakim gitu. Nah, sehingga jenengan ketika mau mengembalikan sesuatu yang bukan milik jenengan, jangan gak ada pengarep-arep, muga-muga ngono nek tak balekke, wonge wegah terus kayak aku, gak usah. Karena mungkin nek gak sesuai harapan jenengan gelo, terus akhirnya sesuk nek mutung nek ketemu barang balekke mesti mutung. Alah ngono kayak kaya ndek wingi ngono. Mboten. Jenengan kembalikan aja lillahi taala, nek ditampa dheke ya ora apa-apa, nek dikeke aku ya ora apa-apa, kabeh alhamdulillah gitu. Nah, ketika itu yang jenengan bawa dalam niat jenengan, insya Allah apapun yang terjadi itu tetap baik. Makanya dalam hal ini yang harus kita pahami pentingnya mengembalikan yang bukan milik kita. Kadang niku enten melih niku pengaosan ya toh. Jenengan misal metu keri sandal jenengan mboten enten. Nah, keri sandale wong liya gitu kan. Wah, ya berarti iki tinggalanku gitu kan. Loh, kalau jelas niku sing keri terakhir niku jelas bukan punya jenengan, dari sisi model, warna, dari macam-macam jelas bukan, maka jangan pernah dibawa pulang. Karena mungkin sing duwe niku mungkin nembe ten toilet pipis, engko balik lho kok enek. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang mengambil sendal jenengan gitu kan. Nah, jadi kita ya wis mulai nyeker gitu. Helm juga sama, misalnya jenengan taruh helm gitu kan. Wah, helmku hilang gitu. Akhirnya helmnya tanggane dijiko. Ini mboten bener ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau memang bukan punya kita, maka jangan gampangkan untuk ngambil. Nah, apalagi ngapunten barang-barang yang tidak ada nilainya. Dan nilai itu maksudnya regane ra sepiro gitu loh. Senajan sendal jepit ana iki ditagih ten akhirat sendal jepit kan ya ora penak banget itu. Wong niki wau sing duwe tokeh we dikekke gitu kan. Kemudian yang pripun? Pripun jenengan paling akhir terus nanti dibalekke. Nah, maka pas jenengan make itu kan tapi jenengan yakin itu bukan punya jenengan toh sing keri niku. Nah, maka memakai barang yang bukan punya kita itu namanya gosop. Nah, jadi dosanya bukan dosa mengambil tapi dosa gosop. Jadi jenengan bawa pulang gitu kan, nanti dikembalikan. Nanti dosanya waktu ngambil dan membawa pulang. Bisa jadi pas jenengan bawa pulang niku biayane balik gitu kan. Loh kok yo enek ya. Dalah niku pengawasan sing mungkin sebulan pisan gitu kan. Nah, akhirnya ngomong karo bojone, "Mas, kok sendalanya saudaraku hilang." gitu. Padahal saudaranya pun dibalekke gitu. Nonton nggih. Makanya dalam beberapa kasus niku terkait dengan barang yang jatuh atau carry, niku kalau jenengan pengen memastikan itu mau dipinjam untuk bawa pulang, niku sebaiknya ditunggu dulu. Tunggu dulu barangkali dia nanti balik gitu kan. Nah, otomatis nek nunggu jenengan ngalahi carry juga ten mriku gitu kan. Nah, nanti nek pun kira-kira sejam atau 2 jam ora balik lah baru bawa pulang. Aku suwen aku mosok nginep ning masjid. Nah, kemudian yang keempat, 2 orang yang berselisih dituntut supaya mengambil keputusan sebagai penengah, mengambil orang untuk sebagai hakim, sebagai penengah melalui pihak yang penunjukannya disepakati oleh kedua orang. Ini kalau dalam bahasa hukum namanya mediator. Nah, mediator. Jadi mediator niku kalau di hukum jenengan misalnya ngajukan suatu masalah ke pengadilan. Pengadilan itu jadi pengennya nek iso iki dirampungke ning luar pengadilan. Itu bahasa hukum ini ku non litigasi. Tidak lewat pengadilan. Kalau sudah pengadilan nanti pakai berita
berita acara pengadilan itu prosesnya niku enten tahapane, enten SOP-ne, enten urutane dan niku lama. Maka hakim niku pengennya nek iso direbuk saja, dimediasi gitu. Nah, dari mediasi itulah harapannya selesai dan nggak perlu naik ke pengadilan. Nah, maka dalam konteks rumah tangga, dalam artian kadang tuh anak dengan anak niku rebutan opo, kakak karo adik rebutan opo gitu kan. Niku saya sering menyarankan carilah penengah dari luar. Jangan ditengahi di dalam. Nek iki gak ditengahi Mbak Yu iki ya enggak adik era setuju. Jadi di sini bahasanya adalah dicari penengah yang disepakati. Nah, nanti misalnya dengan punya masalah utang piutang atau masalah warisan gitu kan. Nah, jenengan ngusulkan ke saudaranya, piye nek Pak Ustadz ini atau mungkin Pak Lurah atau Pak siapa sepakat gak? Orang sepakat lah ngopo. Wong dhek mung mergo lurah ngopo dadak-dadakke penengah wong daerah ilmune. Golek ahli hukum atau golek apa gitu kan. Lah engko nek golek ahli iki ku bayar piye ngono. Ya wis golek ose gratis, jika kita ketemu yang paham dan gratis. Nek iki piye? Oh sepakat. Nah, yang sudah mengatakan sepakat ini harus dipegang. Artinya apa yang kemudian dikeluarkan dari fatwa atau dari pendapat orang yang kita sepakati sebagai penengah itu yang nanti digunakan sebagai pegangan untuk menyelesaikan masalah. Makanya ada seorang bapak sudah sepuh, tuan tanah di daerah Karanganyar sana. Tanahnya sampai puluhan patok itu. Punya adiknya perempuan pernah menikah, suaminya sudah meninggal. Dan adiknya perempuan nggak punya anak dan kemudian meninggal juga, ninggal ke sawah itu 14 patok, 14 patok. Nah niku nyeluk kula. Nah kula diceluk kula parani to. Terus ditekoki ngeten iki pripun Mas. Ini kedah ditum niki warisan. Terus kula nggih sanjang nek kersa mengke kula totoke, kula hitungke gitu kan. Sementing kula nyuwun datane. Nah, niku kula enteni suwi kae ora dikek-keki datane gitu kan. Nah, dari situ akhirnya saya bertanya, iki jane wong iki pengen menyelesaikan masalah apa enggak gitu. Nah, saya ingat di pertemuan terakhir itu beliau mengatakan gini, ketika saya bilang ini harus dibagi ahli warisnya ini kira-kira ning detailnya nanti saya perlu dikasih tahu gitu. Beliau mengatakan gini, penak mentah cilik-cilik kayak maksudnya ponakane. Orang ngerti rekosone goleke ngerti-ngerti entuk. Loh, lek emang warisan kan itu melekat karena nasab bukan karena harus nyewangi golek macul ning sawah, bukan gitu. Kalau emang dia anak dari ahli warisnya meninggal ya dia dapat gitu kan. Jadi jangan pernah kemudian kita menahan hak orang lain. Kalau memang itu haknya ya kita beri. Apalagi ngapunten sudah nyeluk orang untuk menengahi, penengahnya juga sudah kerso, jenengan dari awal wis oke, begitu penengahnya punya pendapat, melipir wegah. Nah, ini satu hal yang harus kita koreksi gitu. Artinya kalau kita nyari penengah semua udah sepakat, apapun keputusan penengah itu selama benar sesuai syariat, itu garis bawahi. Selama benar sesuai syariat maka kita ikuti. Karena nanti ada orang yang nyari penengah niku gak pas. Begitu ngomong sak ngomong-ngomongnya, wah ini berarti kudu melu iki kose. Nek iki pendapatnya gak sesuai dengan syariat ya kita tinggalkan. Artinya kalau jenengan gak sepakat dengan pendapat penengah, panjenengan harus menunjukkan kekeliruannya dari sisi syariat sebelah mana. Nek ada silakan ditinggalkan. Tapi kalau nggak ada, ya jenengan kalau sampai menolak niku, nah niku nggak boleh. Maka apa yang disampaikan oleh penengah atau mediator, kalau niku sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan aturan agama kita harus ikut. Walaupun mungkin dari keputusannya itu kita harus entuk sithik atau kehilangan sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya kita bayangkan niku punya kita. Jadi misal kita bayangke iki omah gede iki nggon aku. Ternyata hasil penengah kita cuma jatah dapat setengah atau seperempat, ya sudah kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Karena tadi daging yang tumbuh dari barang haram, ya niku getih niku mengke darah tinggi gitu kan. Terus daging tumbuh, nah kecingnya ini kecing manis gitu. Makanya itu perlu dicamkan atau perlu diperhatikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini bahwasanya hadis ini menjadi anjuran buat kita untuk bersikap jujur dalam bermuamalah. Karena jujur dalam muamalah itu hakikatnya adalah sebuah kebaikan dan kebaikan yang kekal. Jadi kalau ada istilah wong gawe istilah niku jujur ajur niku kleru. Yang benar jujur itu mujur. Walaupun mungkin di awal waktu jujur itu pahit.
Wong dodol kok kon jujur, untungnya piro, untungnya kapan. Nah, itu kan istilah sebagian orang. Nek orang nyurangi timbangan kapan lingku sugih bahasanya kan ngoten toh. Tapi sebenarnya di balik itu dalam ilmu bisnis, dalam ilmu marketing ada istilah personal branding. Personal branding itu apa? Branding personal. Jadi seseorang itu bisa akan dikenang oleh orang dengan nilai kejujuran. Jadi misalnya enten bakul A, bakul B. Sing bakul A gak jujur, bakul B jujur. Bakul B karena gak jujur, dia entuk ditokeh, yo ndang sugih. Nah, dari sugih itu satu gak berkah. Kemudian yang kedua, mereka yang beli di situ lambat laun akan tahu ternyata nek sekilo ning kono cuma 8 atau 7 atau 9 on, kurang 1 atau 1,5 on, maka dia sejak tahu itu gak akan pernah lagi mau beli di tempat dia. Begitu pula sebaliknya di bakul B yang dia jujur, mungkin omahe biasa-biasa, orang pati ketok magrong-magrong, orang ndang ketok sugih gitu kan. Tapi dia menjalani hari-harinya dengan kejujuran, entung sithik ra apa-apa ning jujur. Bahkan kadang nimbang sekilo aja ditambahi setengah on gitu kan. Karena dia khawatir mengko nek nganti kurang timbangane sak gram ning akhirat ditagih kan enten piye ngoten niku. Kula ningali ten medsos niku, dadi enten dua model bakul buah niku. Enten sing bakul buah niku nggih mungkin nggih karena ngaji ngerti agama nggih. Dadi bar nimbang rampung niku naline niku ten mburi meja ngene. Pas ditali niku enten sing nyuting ning samping niku harus ditambahi buah siji napa loro. Enten ngoten niku. Tapi begitu pula ada juga sebaliknya yang dia nimbang ning balik meja niki pun dicepake buah-buah sing bosok. Dadi sing dipilih sing apik niku ditokke dijoli sing bosok pun dicepake niku wau. Timbangane tetep padha atau bahkan luwih akeh ning entek bosoke. Makane tekan omah bakul sing tuku bingung. Perasaan ning kumilihmu apik-apik atau tekan omah bosok ngono kan. Nah, maka ternyata sing bosok bakule gitu. Nah, maka orang yang kedua ini karena dia jujur bahkan ditimbang luwe, ya Allah akan kemudian memberikan keberkahan pada penjualannya, perdagangannya, sehingga orang yang beli itu makin banyak, makin laris. Artinya walaupun untungnya sithik, ning nek sing tuku akeh mengke entuke tetep akeh. Sing siji karena mencurangi, sing awale sing tuku akeh suwe tambah sithik, suwe malah ra payu. Jadi suwe malah bangkrut. Nah, akhirnya orang ini karena dia nggak bertobat, nggak sadar akan kesalahannya, golek dukun, golek penglaris. Nah itulah siklus, ya. Siklus bagaimana kemudian berawal dari kedoliman dosa besar meningkat menjadi kesyirikan dosa yang lebih besar. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis tadi itu walaupun kita mung koyo cerita pendek, tapi kalau digali atau disampaikan oleh ulama, dalam hal ini Syekh Salim bin Al-Hilali, itu menjadi pelajaran yang dalam gitu loh. Artinya kalau panjenengan bermuamalah dengan siapapun mang jujur. Karena jujur itu yang nanti akan menenangkan. Termasuk teman saya itu yang tadi nelpon itu, dia itu sampai ditawari banyak orang itu kerjaan. Dan kerjaan ini nggak mungkin kerja sekedar kerja angkat-angkat boten. Jadi sampai ada temannya niku pengusaha minyak gas niku lho, tabung gas niku. Niku sampai langsung iki tabung gas cekelen lho. Yo ten bahasane. Ora iki mobil gas sopir rono ngono boten, tapi iki cekelen gitu kan. Terus mungkin enten mulai sing gadah napa perusahaan apa iki perusahaanku cekelen ngoten niku. Karena dia selalu menghadirkan kejujuran dan ketika dia ragu dia bertanya. Dan ketika dia bertanya dia jalani apa yang kemudian menjadi jawaban walaupun itu mungkin pahit, walaupun mungkin isin. Wong wis bacot entek terus nembung keikhlasan kan iku jan isin. Bos, ini susu ning tak entekke ikhlas ke yo. Kan iku nek mboten wong tetek niku kan ya isin niku tok ngomong ngoten niku. Nek kula nggih isin niku. Tapi ya karena itu harus ya kita tanyakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, seorang hakim boleh mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat sengketa bila menurutnya mereka memiliki kebaikan dan sikap waro. Jadi dalam menyelesaikan masalah niku boten harus iki wekmu, dudu wekmu, boten. Tapi bisa jadi dibagi dua atau dengan metode yang tadi disampaikan ternyata jalan tengahnya anaknya kan nikah ke. Lah, maka pelajarannya nek dua bapak ini, dua orang ini baik, wong baik ketemu wong baik, insya Allah anaknya nggih lare baik. Makanya kebaikan itu kadang nggak cuman soal ngapunten titel, nggak cuman soal pangkat, kedudukan, ganteng apa ora, wong Arab apa wong endi mboten. Tapi terkadang itu pada nilai-nilai kejujuran ini yang harus kita pahami. Makanya
Nabi SAW niku mengatakan idza ja'atu man tardawna dinahu wa khuluqah. Nek teko nang nggonamu wong lanang sing mbok ridhoi agama karo akhlaknya. Nek agama kan saged diukur gampang, nang masjid apa ora. Nek cara perempuan, cara setri niku nganggo kudung napa mboten kan gitu. Tapi nek wis akhlak ini kan angel. Nah begitu jenengan kok ngertosi enten rencang jenengan wong kok gaene senengi nulungi wong, jujur, terus nek enek dum-duman dhek mesti ngantri kari dhewe gitu. Niku nek kula Bu, nek kula niku kula tengeri niku kanca ngoten niku. Terus kula tekoki, kowe duwe anak lanang kowe wedok. Anakku lanang udah ngono. Ndelalah aku ndak anak wedok, ayo besanan. Ngoten. Makane kula ki saiki niku pun kula tengeri niku ngomong ngoten niku. Kanca-kanca kula ngoten niku kula tengeri gitu. Nah, terus kula sampe ten bojo kula. Oke. Nah, enek ki ngene iki wonge modele ini. Nah, ternyata bojo kula nggih kepanggih kalih garwane to. Wong ternyata sing wedoke modele padha kaya sing lanang. Ayo wis. Anek kowe ndek besan ngono tak nyenenge to ngono. Dadi cara napa? Cara kurang-kurang sithik kita sebagai orang yang besanan, dia nggak akan pernah protes, nggak akan pernah nesu gitu. Jadi niku teman saya waktu kuliah dulu. Jadi kula niku nate kuliah di Jogja, kula nggak ada asma. Mangkat ke Karanganyar dugi Jogja, tekan Jogja asmane kumat. Jadi kalih rencang kula niku langsung diterke mulih. Oh tak terke mulih gitu. Terke mulih dugi Karanganyar. Begitu teko dok rampung ya terus tinggal bali mulih. Dan ternyata hasil interaksi saya dari dulu sampai hari ini orangnya baik banget gitu. Jadi nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah berdusta. Jadi termasuk pernah saya coba niku saya kula tekoki wis dodolan apa Mas ngono. Iki niku. Kula tukoke barang-barangnya niku di laporannya komplit. Pulaan sementen, didol payu sementen, untung sementen, bagi hasil misal 30 70 30 sekian, 30%-nya sekian, 70 sekian. Terus kadang niku jadi ditambahi dan macam-macam. Jadi setiap kita berbuat baik dia membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Nah orang-orang seperti itu mang tengeri, mang dadekke besan. Nah biar kemudian jenengan nggih boten gelo karena banyak itu hari ini perceraian itu karena mantu padu kalih mertuane, mertua padu kalih besane gitu kan. Akhirnya anaknya melu kerah gitu kan. Nah di situ menjadi sebab banyak perceraian dan tiap kota kabupaten itu gak cuma ratusan, ribuan tiap tahun perceraian ini. Nggih, hati-hati nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini nomor 6 niki yang tadi saya sampaikan. Anjuran untuk menikahkan anak-anak orang yang solih, untuk saling menikahkan anak-anak orang yang solih gitu. Niku nek cara kula ngoten niku wau, dadi interaksi dari teman yang lama. Atau kemudian mungkin iki kanca pengajian, padha-padha ngaji ya, gitu nggih saged. Pokoknya jenengan sendiri yang menilai, jenengan sendiri yang milih. Jadi dalam bab parenting itu orang tua juga punya hak untuk membantu memilihkan putronya pasangan yang baik. Pasangan yang baik itu nggak selalu dilihat dari anaknya, bisa dilihat dari orang tuanya. Karena ada anak yang jane baik nih wong tuane elek akhirnya jadi elek. Ada juga anak yang dia dari orang tua jelek ternyata dia baik nih niku longgo. Umumnya nek wong tuane elek ya anak elek gitu kan. Nah, makanya bisa dilihat dari orang tuanya. Kemudian yang ketujuh, nikah tidak dianggap sah kecuali dengan seorang wali. Artinya tadi dua orang tadi saling sepakat untuk menikahkan, maka kalau sepakat ya itulah nikahnya bisa sah. Tapi kalau nggak sepakat terus anaknya melipir nikahnya itu kalau dia perempuan maka tidak sah karena nggak ada walinya. Yang kedelapan, anjuran untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Dan ternyata sedekah niku gak harus kemudian ke orang yang jauh, jangan kirimkan sampai luar kota, luar negeri, buatan. Bisa dimulai dari anak-anak kita. Termasuk seorang suami itu begitu kerja diberikan nafkahnya kepada istri dan anaknya itu juga dihitung sebagai sedekah. Sampai setiap suapan makanan yang disuapkan kepada istrinya, dunia itu saya ngoten Ibu. Makanya jenengan sing rong tau didulang kalih garwane mang sanjang. Dulangan aku to Mas. Nah, ben barokah lingmu kerja lho. Nah. Masa aku saiki ngono yaene malah aku sing dulangi tatun. Mboten ana apa jenengan sing dulang. Nggih, maka yang harus disedekahi yang pertama itu adalah orang terdekat. Termasuk ketika kita berinteraksi dengan orang kafir, di sebelah rumah kita ada orang kafir, kita pun boleh membantunya. Maka kalau sebelahnya lagi ada tetangga kita yang muslim ya kita lebih wajib untuk membantu dia. Bahkan delalah sing muslim niku nggih dulur tambah wajib meneh.
Jadi haknya itu hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai saudara lah ping 3 gitu kan. Ngoten. Nggih. Kemudian hadis berikutnya. Kita senten wekdal. Wa anhu radhiyallahu anhu. Soalnya pertanyaannya biasanya wolak-walik wong sitok tok. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma. Ada 2 orang perempuan yang mereka sedang bersama-sama dengan kedua anak mereka. Jadi enten piye setri kali do nggawa putra. Putrane nggih satu-satu. Putrane berarti 2 orang, 1 orang bawa 1 bawa 1. Nah, lalu jaa ad-dibu, datanglah serigala. Serigala mboten Sriyani. Fahdahaba bibni ihdahuma. Lalu serigala itu menggondol salah satu anak dari 2 perempuan itu. Dia ada anak-anak 2, diambil 1, masih 1. Faqalat li sahibatiha. Nah, misal sing setunggale wau, "Ini titip anakku sih, aku tak ning kamar mandi," gitu. Nah, digondol lah anak yang 1, terus yang dititipin itu terus mengatakan pada sing nitip wau gitu kan. Dia mengatakan, "Inna ma dhahaba bibniki." Anakmu digondol serigala. Nah, dilalah mungkin dalam konteks ini 2 wanita ini atau wanita yang nitip ke anak tadi itu dia belum hafal anaknya sing ndi gitu. Nah, mungkin rupane mirip atau mungkin pripun nggih. Kan sosok enten ngoten niku to ning longko jane sok mbok nganti ra ngerti. Jadi ceritanya ini 2 ibu ini berdebat itu. Ora dudu anakku sing digondol anakmu gitu kan. Nah, karena dia enggak bisa niteni anaknya yang mana gitu. Ya. Wa qalatil ukhra, maka yang dikatakan itu tadi, "Iki anakmu sing digondol serigala." Nah, diomongin ngoten enggak mau. Ora, dudu anakku, anakmu sing digondol gitu kan. Jadi saling melempar napa niku istilahnya? Melempar musibah ya. Dudu anakku ning anakmu. Ora, anakmu dudu anakku gitu. Bola-balik kayak gitu. Kemudian fatahakama ila Daud alaihissalam. Maka 2 orang ini mendatangi Nabiullah Daud alaihi salam. Faqadha bihi lil kubro. Maka Daud langsung memutuskan, ya tadi kan ada wanita yang lebih muda dan wanita yang lebih tua, memutuskan iki anak sing kecer iki sing saiki jene iki nggone sing luwih tuwa. Nah, dadi sing nom orang. Fa kharajata ala Sulaiman ibni Daud. Nah, maka keduanya setelah mendapat keputusan dari Nabi Daud, beliau 2 orang ini kemudian mendatangi Sulaiman ibni Daud alaihissalam. Jadi kalau tadi Daud alaihissalam, ini Sulaiman ibni Daud. Berarti Nabi Sulaiman itu putrane Nabi Daud. Nah, mila jenengan yang gadah garwa namine Pak Sulaiman niku nek jane nek gadah putra jaler namine kleru. Nek gadah garwa namine Pak Daud, kedae nek duwe anak lanang jenenge Sulaiman. Ben ngeten iki, Sulaiman bin Daud. Kemudian fa'akhbaratahu, kemudian mereka mengadukan kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Faqala, kemudian Sulaiman bin Daud mengatakan, "Iktuni bisikin asukuhu bainahuma." Jikono lading tang. Engko nek wis anake sing ora digondol serigala gonen rene. Tak belahe loro, tak dum loro, separo nggo kowe, separo nggo kowe. Ya mati emang. Faqalatis sughra, lalu yang muda, kan tadi ada yang tua, ada yang muda. Ibu yang lebih muda mengatakan, "La taf'al, ampun. Rahimakallah, semoga Allah merahmati panjenengan Nabi Sulaiman bin Daud, wa ibnuha, pun niki anak niki ngene mbak sing langkung tuwek niki mawon." Faqada bihi lisughra, maka Sulaiman bin Daud mengatakan, "Yo berarti ki anakmu." Kenapa? Karena seorang ibu niku akan mempertahankan anak itu mati-matian. Tapi begitu anak itu akan dimatikan, ibu ini mendingan anaknya sing selamat. Dong mboten? Nah, sehingga dalam hal ini ibu yang sebenarnya malah merelakan wis PN wae anak iki ben urip, mosok dibelah ya mate terus piye gitu kan. Nah, dari situlah kemudian Nabi Sulaiman bin Daud mengatakan, "Ya iki berarti anakmu." Karena mboke sing asli iki kudune ora ngene iki gitu. Wong anake sing kono mau kudune kan nek cara direbut serigala ya kudune segalane jak gelut kan gitu. Malah mbok longke kowe berarti golek slamet gitu. Kan sekarang nyolong anake wong liya gitu kan.
Ngoten nggih. Nah, kandungannya yang pertama, satu, kecerdasan dan bakat merupakan nikmat dari Allah yang tidak terkait dengan faktor usia seseorang. Artinya Nabi Daud ngutuske iki anake sing tuwek. Tapi Nabi Sulaiman enggak langsung ngutuske gitu, malah jikono lading ini tak belahe. Nah, jadi punya metode. Nah, sehingga ngapunten meleh terkadang mungkin kita secara usia lebih banyak daripada anak-anak muda. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau memang mereka itu punya pendapat, punya ide yang baik, ya kita jangan ragu untuk mendengarkan atau menyimak atau mengikuti apa yang memang disampaikan mereka. Dengan catatan sekali lagi, memang itu bisa ditakar kebaikan dan kebenarannya. Ngoten. Gampangane niki ten iki kan sing paling nom niki kula. Sing lanang tapi nek sing wedok enten kok niku. Mbak Lulu. Ah Lulu luwih nom. Artinya nggih ngoten niku nggih. Dadi enggak selalu yang lebih tua itu kemudian ngerti. Kadang sing luwih nom niku sok-sok nggih. Luwih napa istilahnya? Luwih punya ide-ide tertentu ngoten niku. Makanya dalam dunia bisnis hari ini itu orang-orang yang punya usaha-usaha itu ketika bisnisnya itu berkaitan dengan anak-anak muda, dia kemudian akan mengambil anak-anak muda yang banyak ide. Yang dengan metode tertentu lah, mungkin lomba atau apa, nanti yang menang itu mesti tawari gawean. Dan saiki perusahaan iki picorone supaya cacah nom rene, moro rene. Kados niku lho napa? Wong gawe coffee shop niku lho, kopi-kopi niku ngoten lho. Niku kan enten ping Plecek tonton Solo. Ning enten sing rame enten sing mboten gitu. Nah, yang rame itu kan dia mungkin punya konsep-konsep yang memang dibangun oleh anak muda itu sendiri. Jadi ngerti cah nom karepe piye, pengine piye gitu. Tapi yang kemudian mengwaton gawe gitu kan, ya entek ditokeh ning ra payu gitu. Ada yang kayak gitu. Ados ten niku lho. Pojokane sak kilene Mangkunegaran. Niku kan enten sing ngangge nek kretane gedhe niku lho, PTPN sanes radio, PTPN perkebunan niku lho. Niku kan sakderenge enten kafe Banaran kopi niku to. Cangkir napa ceret napa-napa niku to. Cangkir kopi. Napa to jenenge? Niku ra payu nggih Banaran, ra payu. Nah begitu kemudian niku dirombak sing dodol yo gampangane panggonane padha, sing didol nggih padha. Mungkin beda konsepe sing saiki enten niku lampu-lampu digantung terus mungkin enten opone. Nah niku sakniki ramene ra karo-karuan. Nggih. Artinya memang pada akhirnya konsep bisnisnya itu apa? Kalau konsep bisnisnya memang bisnis-bisnis kekinian yang terkait dengan anak-anak muda, ya memang harus ada anak-anak muda yang diminta untuk berpendapat di situ. Walaupun ownernya jenengan yang sepuh-sepuh gitu. Nah, kemudian yang kedua, para nabi alaihi salam boleh memutuskan suatu hukum melalui ijtihad, walaupun mungkin akan turun nas pada mereka melalui wahyu agar dapat menambah pahala. Selain itu mereka adalah orang yang maksum terlindung dari kekeliruan sehingga mereka tidak akan memutus sesuatu dari kebatilan. Nah, dalam hal ini keputusan Nabi Sulaiman bin Daud koyoni kok medeni. Tapi Sulaiman bin Daud yakin dia nggak akan sampai pada kondisi harus membunuh anak itu. Jadi niki mung koyo nggo ngancem ngoten lho, gertak mawon gitu kan. Dan benar, ibu yang asli langsung merelakan, "Mus gonen-gonen ora apa-apa. Mending dhek urip daripada harus mati kan gitu." Kemudian yang ketiga, boleh mengungkap kebenaran dengan mengindikasikan masalah dan bersiasat untuk membuktikannya. Jadi Nabi Sulaiman bin Daud ini bersiasat. Wah, ini nek ngene tok angel, nek mau nom tua ya susah gitu. Kebenaran juga tidak selalu diukur dari yang muda atau yang tua yang menyampaikan. Nah, maka harus diuji kebenaran itu. Nah, pengujiannya adalah ngoten niku yang dipilih oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Yang keempat, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa ijtihad dapat dibatalkan dengan ijtihad serupa. Karena Sulaiman alaihissalam tidak bermaksud membatalkan keputusan Nabi Daud, melainkan dia hanya mempergunakan siasat jitu sehingga mampu mengungkap apa yang ada di balik permasalahan tersebut. Yakni yang meminta sebilah pisau untuk membelah anak tersebut. Jadi dalam hal ini Nabi Sulaiman tidak tiba-tiba, wah putusannya bapakku keliru, salah, mboten. Tapi dia punya rencana yang lain. Nah, harapannya mungkin yang dipenggali Nabi Sulaiman muga-muga sing nolak untuk dibeleh anake iki sing tuwa. Nek bener sing tuwa berarti putusane Pakku bener. Delalah sing wegah, sing nom. Ya berarti saya tetap kekeh dengan pendapat saya kalau ini anak dari yang muda bukan yang tua. Sulaiman sendiri sebenarnya tidak berniat demikian karena tujuan pokoknya adalah sekedar untuk mengungkap apa yang ada di balik permasalahan tersebut. Dengan cara itu
tujuan pun dapat dicapai, maka dengan sedihnya perempuan yang lebih muda menunjukkan rasa kasihan yang begitu dalam kepada anak itu kalau anak itu disembelih. Akan tetapi Sulaiman tidak memperhatikan pernyataan perempuan itu bahwasanya anak tersebut adalah milik perempuan yang lebih tua, karena mengetahui bahwa perempuan yang lebih muda ini lebih mengutamakan hidup anak itu, sedangkan hal ini tidak ditemui pada perempuan yang lebih tua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi nggih, An Mirdasin Al-Aslami. Biasanya nek tentoko niku nek dibonusi seneng, yes dibonusi. Dari Mirdas Al-Aslami radhiyallahu an, dia bercerita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhabu as-solihun al-awwalun fal awwal. Orang-orang solih akan pergi wafat secara bergantian, wa yabqa khusalatun kahusalati as-sa'ir awit tamr. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ngapunten bahasanya khusalah, orang yang enggak ada gunanya. Seperti halnya sisa-sisa gandum atau sisa-sisa kurma, la yubalihimullah balatan, yang tidak berarti apa-apa bagi Allah. Jadi Allah punya keinginan atau punya kehendak, yaitu dalam kondisi masyarakat yang tadinya baik, akan ada satu saat di mana para tokoh-tokoh agamanya itu akan diwafatkan satu demi satu. Dan karena wafatnya satu demi satu, bahkan kita nggak ngerti urutannya seperti apa, kadang sok-sok niku barengan. Jadi 2 ustadz, 3 ustadz meninggal barengan itu. Nah, delalah dalam hadis ini masyarakatnya tidak mempersiapkan pengganti. Maka yang terjadi akhirnya begitu yang tua meninggal, ternyata yang muda-muda nggak ada yang bisa menggantikan. Maka tersisalah generasi yang jelek, bahkan dikatakan seperti sisa-sisa gandum atau sisa-sisa kurma yang tidak berarti apa-apa. Jadi recekan-recekan panganan yang jenengan kan makan itu pun juga mboten kersa. Cara diguang niku paling sing gelem nggih ngapunten coro napa serangga-serangga niku. Nah, maka jangan sampai nggih di tempat kita, di kampung kita, di negeri kita, nggih, kita tidak mempersiapkan generasi penerus. Jadi kalau jenengan sudah pengawasan kali misal Pak Ustadz tertentu, aku ngaji karo Pak iki 30 tahun gitu kan. Terus mengke ganti dina, ya aku ngaji karo Pak iki wis 20 tahun niku. Niku pun tondo nek orang ustadz-ustadz ini butuh pengganti gitu. Nah, penggantinya nggih bisa usianya juga sudah tua ning nembe enggal jenengan ngaosten mriku atau dari kalangan anak-anak muda gitu. Sehingga jenengan ketika ada memang ustadz yang muda lalu di situ kemudian jenengan bisa mendapatkan ilmu yang baik, yang jenengan bisa ukur iki anggar ngomong hati-hati nyebut ayate hadise. Terus nek pun kalau dia mau berpendapat dia juga menyebutkan pendapat dari ulama tertentu. Nah, iki wis hati-hati, maka di situ jenengan enggak usah ragu untuk ngambil ilmu dari anak muda. Sebaliknya wis tuwa kadang ajarane ra cetha gitu kan. Nah, ampun niku malah ditutke, mungkin malah kleru. Nah, kandungan dari bab ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Yang pertama, kematian para ulama, orang soleh dan orang-orang yang memiliki keutamaan merupakan tanda hari kiamat. Jadi kiamat itu akan diiringi atau diikuti dengan kematian banyak ulama, sehingga tersisalah generasi-generasi yang jelek. Makanya ketika ngapunten kula secara pribadi itu masih punya jadwal kajian yang banyak, dan saya yakin ustaz yang lain juga sama, kula jek rada ayem kiamat berarti jek rada suwe. Ning sak suwe-suwene kula nggih mboten ngertos pirang tahun kas mboten ngertos. Jadi saya juga enggak akan berani mengatakan semene tahun mboten. Wong iso wae sesuk ustaz-ustaz mati bareng ya saged gitu. Nek mati bareng terus mboten penggantine kan langsung tiba-tiba berbet gitu kan. Nah, makanya pentingnya jenengan niku mengkader putra-putu jenengan supaya kemudian ngerti agama. Barangkali lho nanti ustadznya pada sakit, pada meninggal, putra siap, putu jenengan siap untuk menggantikan gitu. Dan jangan terus berpikir Allah dadi ustadznya entuk apa to. Nah, niku nek dihitung-hitung jane yo akeh lho niku entuke. Oh tenan lho. Ya tak tekok Bu Tanti jenengan nek ngamplopi ustadz piro biasane. Jawab wae rasa sungkan. Piro Bu Tanti? Nek jenengan jawab aku tekok Bu Titik lho. Piro biasane? Kalau sore berapa? Kalau malam? Oh, malam malah luwih akeh timbang sore. Oh, yang tanggal 14, bukan yang malam rutin niku. Nah. Berapa? Nah niku sing mau kula sampaikan. Kula niku sebulan jadwal kula niku minimal ping 80. Niku nek 300 ping 80 24 yuta. Sudah 4 kali gaji saya di balai kota.
Artinya kalau ada yang ngomong dadi ustaz renek dite salah, dite oke sakniki Bu. Ning garek ustaze gelem napa apa ora kan kembali ten niku lho. Artinya jenengan jangan sampai punya pendapat dadi ustaz niku mangan apa, pokoke mangan kitab, mboten. Ustaz niku nek mungkin nek dodol nggih insyaallah barokah. Terus nek dodol napa daging kados Ustaz Habib Ngadiri, pohon niku ngisi pengajian riyen, bareng pengajian bukake kan pun awan. Bakul sing tunggale niku pun rame pembeli. Niku dhek buka niku pun enten sing ngantri. Mungkin karena yang ngantri niku yakin iki luwe napa istilahnya? Luwe halal jane sing mriko nggih wong Islam. Niki jenenge sing beteti ustaz karo mboten ustaz kan yo luwe hayem ustaz kan nonton lho. Maka ngoten niku. Dadi sebenarnya banyak pintu-pintu rezeki yang terbuka, tapi nggih niku wau. Kembali ke ustadznya kan, apa mau menerima atau golek liyane kan. Ternyata ditompo terus golek liyane yo iso wae gitu, gak apa-apa gitu kan. Nggih. Makanya di sini yang harus jenengan pahami, ya selama masih banyak kajian ya alhamdulillah. Tapi nggih jenengan harus waspada. Mengki aja-aja ustadze sedone barengan gitu kan. Nah, ustadz gini mati bareng brek, wah wis layatan langsung banyak. Kemudian yang kedua, anjuran untuk mengikuti orang baik dan orang yang akan mendapatkan keberuntungan serta meniru orang-orang yang mulia supaya tidak menjadi orang yang menyalahi mereka, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita tahu ada ustadz yang baik, ngajarkan yang baik, ya jangan ragu untuk ngikut. Bahkan saya kemarin Bu pengajian ini judulnya kitab tauhid Bu. Pengajian dari kula mulai karena jamaahnya baru dari dalam masjid mau keluar. Nanti pengajian ini ku ten aula ngoten. Tinggal ten masjid niku ngoten. Dadi masjid ini ono ombo banget. Nah, menuju ke tempat pengajian niku enten bapak-bapak niku nyedaki kula. Niku nek secara umur insyaallah nggih di atas 70 ketinggalan. Niku langsung ngomongan, "Tat jenengan ada wedal kapan?" Ya pripun tadi? Omah tanggaku berantakan. Langsung ngoten niku padahal pun sepuh. Waduh. Anu ide, kula nek Jumat, Sabtu, Ahad niku fully kete esuk nganti tekan dalu iki. Lah pokoke kapan? Senin bar subuh nggih. Kula nek Senin, Selasa, Rebo niku insyaallah enten omah. Tapi nek Senin niki kula gandeng tanggal abang niku kula enten pangkaosan ten Boyolali kula. Oh gitu. Yus pokoke jenengan nek longgar kula sing ngene jenengan apa kundan sing tengen kula. Niku kula nyuwun HP-ne nomere. Wah ora ndek HP-ne nek HP-ne anake. Omahku iki lho Tat, masjid iki let loro sebelah kono omahku. Oh mriku niku nggih. Mungkin nek kula longgar tak kula mriku insyaallah. Ngerti jenengku? Mboten. Aku Pak Ahmad. Oh nggih Pak Ahmad. Siap. Jadi karena ngapunten nggih. Mungkin beliau dari dulu mungkin ya punya masalah ning radang dirampungi atau mungkin pengen rampungi urung ketemu sing cocok. Nah, akhirnya keburu masalahnya ruwet, akhirnya jelimet, akhirnya bubar. Bahasanya berantakan tuh saya tuh mikir sampai anak-anak ini mesti, gak cuman dia dan pasangannya atau istrinya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan selalu saya ingatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan jenengan gadah permasalahan tanyakan. Tanyakan itu gak harus sama saya, sama yang lain boleh. Ning pastikan niku ahli dzikir, orang yang ngerti agama yang bisa menjawab. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Mengko jenengan ra dijawab, jenengan malah kejang-kejang repot. Yang ketiga, pada akhir zaman yang tersisa hanyalah orang-orang yang bodoh yang tidak mengenal perkara ma'ruf dan tidak menolak perkara mungkar. Pada masa mereka lah kiamat akan terjadi. Dan ini saya sudah buktikan sering Bu. Jadi ketika saya ngisi kajian tentang tema misal ya, tema Riyadhus Shalihin misal gitu atau kitab Arba'in Nawawi gitu. Tiba-tiba saya didekati sama bapak-bapak yang sepuh juga gitu. Terus bilang, "Tat, kami itu jek ora ngerti cara salat. Apa ora mending jenengan ngajari salat?" Oh nggih, wong kula niku nggih namung sesuai permintaan. Nek permintaane kan ngajari cara salat nggih kula ajarke. Kula ajarke niku dadi temane kitab Arba'in Nawawi ning kula pending riyen kula sisipi tentang tentang salat. Begitu kula ajarke ngoten niku, wah terus ternyata aku salah to selama iki. Ngoten niku lho. Nah, bahasa-bahasa seperti itu akan muncul ketika kita belajar. Tapi nek kita enggak belajar, kita akan merasa benar ning jane salah. Contoh mawon, misal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kudune kan langsung wonten mawon. Enten piye dihubungke barang enten. Enten sing jagek ten samping enten nggih enten. Nah, rumongsane bener ketika ditekoki ngopo to dadak dihubungke kata dia ben tangan kuwi luwih dhisik nyenggol ati daripada tangan kiwa. Lah atine po ning jaba kok dadak disenggol. Nggih to.
Terus enten mulai sing dekek ten kiwa kene. Lah ngopo ndak dekek kiwa ngono gen gen cerak karo ati apa jantungku ngono. Lah apa jantungnya meh ceblok dadak digoceki ngono. Kan enggak seperti itu. Kalau kita melakukan syariat atau menjalankan ibadah, ya kita tinggal ngikuti apa yang diajarkan Nabi dan itu selesai. Itu namanya taufikiyah, gari melu mboten usah aneh-aneh. Makanya dengan belajar juga akan kita ngerti iki sesuk iki kalau orang Indonesia itu mengatakan napa? Isra Mi'raj. Nah, terus enek wong ngomong Nabi itu jelas-jelas seumur hidup Isra Mi'raj pisan, kok iki enek wong ngomong nek gurune dhek ping 70. Nah, nek jenengan enggak ngaji jenengan kan wah berarti iki murid hebat iki sama guru hebat. Ngoten. Tapi nek jenengan ngaji jenengan akan mikir, loh, Nabi sebagai orang terhebat aja sekali kok dhek ngomong nek gurune 70, iki berarti wong ra cetha gitu. Jadi bukan malah memuji, tapi malah kita omongkan ra cetha. Karena niku namanya barang goib itu enggak boleh disampaikan kecuali punya dasar. Termasuk contoh, ada lagi yang mengatakan guru kami Fulan bin Fulan itu ketika bercerita beliau pernah mengatakan bahwasanya dia nanti di akhirat enggak mau masuk surga sebelum nyari teman-temannya. Begitu temannya didapati di neraka, dia akan mengatakan pada neraka, nek ra mbok tokke sesuk kowe genimu tak pateni. Wah coba. Iki gek sapa iki ya? Pemain merah iso kaya ngono. Pemain Suparman itu. Nah, maka kalau kita enggak punya ilmu, kita akan wah, berarti iki wong hebat iki, wali iki. Wah. Tapi kalau kita belajar, kita akan walah pret gitu. Omongannya mambu kentut gitu kan. Nah, karena memang enggak seperti itu, yang namanya neraka itu enggak akan pernah padam. Enggak akan pernah padam sampai Nabi SAW itu pernah diperlihatkan yang namanya malakul penjaga neraka itu, Mas Malik, malaikat Malik gitu. Itu diperlihatkan dia itu sedang lari ngubengi geni gitu. Ada geni murup diubengi. Begitu diubengi kurupe ini tambah kenceng. Niku nek dalam ilmu perapian dadi mawa. Geni niku saged bulat-bulat mergo enten oksigen hawa niku. Kalih kemudian ada ada yang dibakar atau yang terbakar itu. Nah, yang dibakar itu nanti manusia dan batu dan jin, dan kemudian hawa niku ternyata diubengi kalih malaikat Malik niku wud dadi tambah bulat-bulat. Nah, maka yang namanya neraka itu diusahakan untuk tidak padam oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang dijaga untuk tidak padam. Makanya kok nganti enek wong ngoten iki. Sampai enten melih sing sanjang dalam riwayat tentang guru saya Fulan bin Fulan gitu kan. Itu dikisahkan bahwasanya ketika beliau hidup pada zaman itu berarti wongnya udah enggak ada. Itu yang namanya malaikat Raqib sama Atid itu libur coba. Nah, itu kan barang gaib enggak kelihatan. Maka jangan sampai kemudian kita malah ketika ada orang cerita ngoten itu malah wah ini berarti hebat. Mboten, itu malah salah. Jadi orang-orang yang bercerita tentang barang gaib tapi enggak ada dalilnya itu orang dusta, bahkan pendusta. Bahkan kalau itu ceritanya itu cerita dusta dengan level tinggi itu bisa masuk dalam kategori dosa yang mengkafirkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mekaten kan saged kula aturaken kirangipun nyuwun pangapunten, kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, waj'alna minas solihin, waj'alna minas solihin, wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain
Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina ma wa'atana 'ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Dalam yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan sehari-hari dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.